Perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 1910416900, Makul MPI, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen distribusi internasional. Di sini ada beberapa menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Warren J. Rengen tahun 2003. Saluran pemasaran atau saluran distribusi atau marketing careless adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Saluran pemasaran mempunyai adil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi atas barang milik produsen dengan konsumen, bagaimana peralatan terlibat dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang A, anggota saluran distribusi internasional. 1. Distribusi tidak langsung. Yang A, Gen 1. Yang pertama, perusahaan manajemen ekspor atau PME atau Export Management Company adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang berbeda-beda. Ada perubahan yang mengenai 10 produsen, ada juga yang melayani ratusan produsen. Dalam pemilihan perusahaan manajemen ekspor, kita harus mampu menemukan perusahaan manajemen ekspor yang mengkhususkan diri pada produk tertentu, memiliki sistem distribusi global yang terorganisasi dengan baik. Terus yang kedua, genen ekspor perusahaan atau manufaktur ekspor agen atau AEP. Ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor, perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Sini ada anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama, distribusi tidak langsung. A. Agen. 1. Perusahaan manajemen ekspor atau PME atau Export Management Company. Terus yang kedua, agen ekspor perusahaan atau manufaktur ekspor agen atau AEP. Yang ketiga, asosiasi WEBB atau POMERE. Terus yang keempat, agen konsesioner dan agen pembelian yang dikendalikan segera. Terus yang B, pedagang perantara. Yang pertama, pedagang ekspor. Terus yang kedua, koperasi pengekspor atau kooperatif ekspor. Terus yang ketiga, pemasok ekspor atau ekspor vendor. Terus yang kedua, distribusi langsung. Yang A, distribusi langsung melalui agen. Terus yang B, perwakilan agen atau sales representative. Terus yang C, agen pembelian atau purchasing agent. Terus yang D, pialang ekspor atau export broker. Sini yang ketiga,
distribusi langsung melalui pedagang perantara. Yang pertama A. Distributor ekspor atau export distributor. Terus yang B. Pengencer luar negeri atau foreign retailer. Terus yang C. Pemborong ekspor atau ekspor jobber. Yang keempat, aluran distribusi milik perusahaan. Terus yang kelima, pasar kalbu atau gray market. Keputusan desain saluran yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen. Terus yang kedua, menentukan tujuan saluran. Terus yang ketiga, mengidentifikasi alternatif utama. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran, antara lain yang A. Distribusi intensif, yang B. Distribusi eksklusif, yang C. Distribusi selektif. Terus yang keempat, mengevaluasi alternatif utama. Terus yang kelima, pemilihan anggota saluran, pengendalian anggota saluran. Baik, sekian penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.